Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enggak apa-apa bawa kopinya, Tat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalama tasliman masida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'du. Ikhwani fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita belajar dasar-dasar ilmu syar'i. Setelah kemarin libur ya, 1 bulan berarti kita libur ya. Total dari liburan semester 1 sampai sekarang. Insyaallah. Semoga materinya masih ingat. Alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih bisa lanjutin lagi majelisnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikut Rasulullah SAW, dan kita semoga bisa terus istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu belajar kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan seharusnya kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan dari al-asma al-marfu'at, yaitu isim-isim yang dirofa. Cuman kemarin kita mandek pada pembahasan at-tabi' lismin marfu', pengikut i'rab isim-isim yang dirofa. Kemarin kita baru selesai membahas tentang itu na'at atau sifat. Halaman 78. Kita murajaah singkat. Na'at atau sifat itu adalah pengikut dalam hal i'rab yang dia memberi sifat pada isim yang sebelumnya. Contoh, alal maktabi kitabun jayyidun. Ala huruf jar, al maktabi majrur karena ada ala, kitabun mubtada. Khobarnya adalah alal maktabi. Khobar dari syibhul jumlah. Jayyidun di situ sebagai sifat dari kitab. Nah, itu dia tadi. Jayyid adalah na'at atau sifat yang mana dia memberikan sifat untuk isim sebelumnya. Jayyid sifat maka dia menyifati kitab. Dan dia i'rabnya mengikuti isim sebelumnya yang disifati. Karena di situ yang disifati marfu', domah itu kan tanda akhirnya, maka jayyidnya juga ikut marfu' atau domah. Contoh yang kedua, ja'a rajulu al-fadilu. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ja'a fi'il madi, ar-rajulu fa'il atau pelaku dari ja'a,
Al-fadilu sifat dari rajul. Kita terjemahkan dulu yang contoh pertama. Alal maktabi kitabun jayyidun. Di atas meja ada sebuah kitab yang bagus. Jadi jayyid artinya yang bagus, menyifati kitab. Contoh yang kedua, jaa ar-rajulu al-fadilu, telah datang seorang laki-laki. Al-fadilu itu sebagai sifat dari rajul yang artinya adalah yang mulia. Jaa rajulul fadilu, telah datang seorang laki-laki yang mulia atau yang utama. Jaa fi'il madi, ar-rajul fa'il atau pelakunya dari jaa. Al-fadilu adalah naat atau sifat yang menyifati ar-rajul. Nah, naat terbagi menjadi dua. Ada naat hakiki, ada naat sababi. Naat hakiki adalah naat yang memberikan sifat kepada isim yang diikuti. Atau lebih tepatnya, yang dimaksud dengan naat hakiki adalah naat yang memberikan sifat kepada isim sebelumnya. Contohnya, hadza kitabun mufidun, misal. Hadza mubtada, kitabun khabar, mufidun naat. Rumusnya kemarin huruf nun. Dia sebagai sifat. Nah, mufid di sini memberikan sifat kepada siapa? Kitab. Dia memberikan sifat kepada kitabun. Artinya dia memberikan sifat isim sebelumnya. Maka mufid di sini disebut dengan naat hakiki. Naat hakiki, yaitu isim yang dia memberikan sifat kepada isim sebelumnya. Yang dia memberikan sifat kepada isim yang diikuti. Contoh lagi. Dia adalah thalibatun nasyitatun. Hiya thalibatun nasyitatun. Hiya mubtada, thalibah khabar, nasyitatun sebagai naat yang dia memberikan sifat kepada siapa? Thalibah. Sehingga nasyitah disebut dengan naat hakiki. Nah. Mahum ya? Dan cara membuatnya, kemarin cara menyusunnya ada harus sama. Pertama adalah adat, yaitu jumlah atau bilangannya. Yang kedua adalah nau atau jenisnya.
Yang ketiga adalah ta'yin atau kejelasannya, nakirah atau ma'rifahnya. Contoh di situ, ja'a rajulun fadilun. Ja'a rajulun fadilun. Rajul, ja'a fi'il madi. Rajul sebagai fa'il. Fadilun sebagai na'at. Ja'a rajulun fadilun. Kalau kita lihat, maka di sini rajul, fadil sebagai na'at, rajul sebagai man'ut atau yang disifati. Rajul di sini dia mufrad. Artinya bilangannya cuma satu. Artinya seorang laki-laki. Maka na'atnya juga ikut mufrad. Yang kedua, rajul di sini muzakkar muannas? Muzakkar ya, artinya tadi seorang laki-laki. Maka fadilnya ikut muzakkar. Ma'rifah nakirah, rajul tidak ada alif lamnya, berarti nakirah. Nakirah, fadil juga ikut nakirah. Nah, jadi na'at hakiki harus sama. Yang disifati mufrad, sifatnya juga ikut mufrad. Yang disifati muzakkar, sifatnya ikut muzakkar. Yang disifati nakirah, sifatnya ikut nakirah. Contoh yang kedua, ja'a rajulani fadilani. Contoh yang di bawahnya, ja'a ar-rajulu al-fadilu. Kalau kita ganti pakai yang muannas. Ja'at al-mar'atu al-fadilatu. Ja'a fi'il, al-mar'atu fa'il, rumusnya fa, al-fadilatu na'at untuk siapa? Al-mar'ah, berarti dia na'at hakiki. Al-mar'atu mufrad. Al-fadilatu ikut mufrad. Al-mar'atu ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Sebelum ma'rifah muannas muzakkar? Muannas, perempuan ya. Maka di sini juga ikut muannas. Ma'rifah karena ada alif lam di sini, berarti dia ma'rifah. Maka na'atnya juga ada alif lam karena dia juga ikut ma'rifah. Mau sampai sini? Alhamdulillah. Di situ contohnya ja'a rajulani fadilani. Contoh yang ketiga, ja'a rajulani fadilani.
Ja'a fi'il, rajulani fa'il, fadilani na'at. Na'at dari rajulan. Rajulan mufrad musanna, musanna. Ada alif nun. Musanna muzakkar, muzakkar. Nakirah, nggak ada alif lamnya. Maka fadilan, karena ini musanna, maka fadilani ikut musanna. Makanya akhirnya ada alif nun. Muzakkar ikut muzakkar, nakirah ikut nakirah. Paham ya? Di situ contoh di kitabnya, ja'ar rajulani al-fadilani ar-rajulani al-fadilani itu fa'il, al-fadilani sebagai na'at. Sama-sama musanna, muzakkar dan ma'rifah. Contoh itu ada ja'at imra'atun fadilatun. Ja'at fi'il, imra'atun fa'il, fadilatun na'at atau sifat. Imra'atun mufrad, fadilatun mufrad, imra'atun muannas, fadilatun muannas, imra'atun nakirah, fadilatun nakirah. Ja'at al-mar'atani al-fadilatani. Ja'at fi'il, al-mar'atani fa'il, al-fadilatani sifat untuk al-mar'atan. Al-mar'atani musanna, al-fadilatani musanna ikut musanna. Al-mar'atani muannas, al-fadilatani muannas. Al-mar'atani ma'rifah, al-fadilatani ikut ma'rifah. Ja'a rijalun fudola'u, ja'a fi'il, rijalun fa'il, fudola'u sifat atau na'at. Rijalun jama', fudola juga jama', sama-sama jama' taksir. Rijalun muzakkar, fudola muzakkar, rijalun nakirah, fudola nakirah. Ja'a rijalul fudola itu sama seperti yang di atas, cuman bedanya yang di bawah itu dia ma'rifah. Terus ja'at nisaun fadilun, itu benar apa salah? Salah di mana? Di fadilun, karena nisa itu mu'annas, sementara fadilun di situ muzakkar. Mohon? Ada pertanyaan? Enggak. Na'at ini dia bisa mansub, bisa majrur. Ngikut dengan yang disifati. Cuman karena di sini pembahasannya dia diletakkan setelah isim marfu, maka dia nanti contohnya kebanyakan marfu. Memang kalau kita buka kitab yang semisal Ajrumiyah atau yang lain, biasanya tabi ini diletakkan selesai setelah menyelesaikan pembahasan marfu, mansub sama majrur, sehingga dia nanti langsung dapat tiga-tiganya. Pembahasan ini sebenarnya nanti akan berulang ketika kita bahas yang nasab juga. Yang terus pembahasan selanjutnya, penulis mengatakan na'at hakiki dapat berupa 3 macam. Ini kemarin sudah kita bahas juga. Yang pertama adalah isim zahir. Isim zahir atau kita sebut dengan isim mufrad ya. Karena dia kebalikannya adalah syibhul jumlah dengan jumlah. Isim zahir contohnya yang tadi yang kita sebutkan, pokoknya satu isim itu yang disebut dengan isim zahir.
dan juga yang penting dia bukan domir, bukan jumlah ataupun syibhul jumlah. Jadi yang contoh tadi ja'a rajulun fadilun, fadilun itu contoh naat dari isim zahir. Atau alal maktabi kitabun jayyidun, jayyidun itu contoh dari naat berupa isim zahir. Contoh di situ hadza amalun nafi'un. Hadza mubtada, amalun khabar, nafi'un na'at. Hadza amalun nafi'un. Nafi'un di situ sebagai na'at hakiki dari amal. Di situ di bawahnya ada tulisan nafi'un na'tun hakikiyun min ismil fa'il. Artinya kalimat nafi adalah na'at hakiki dari isim fa'il. Bentuknya itu berupa isim fa'il. Artinya ini adalah amalan yang bermanfaat. Yang contoh kedua, at-ta'ifatu al-mansuratu baqiyatun ila qiyamis sa'ati. At-ta'ifatu mubtada, baqiyatun khabar. Ila qiyamis sa'ati itu syibhul jumlah, hanya sebagai pelengkap. Al-mansuratu sebagai na'at hakiki dari ta'ifah. Makanya di situ ada pembahasannya, al-mansuratu na'tun hakikiyun min ismil maf'ul. Al-mansurah adalah na'at hakiki dari isim maf'ul. Artinya kelompok yang ditolong baqiyatun akan tetap ada, selalu ada sampai berdirinya hari kiamat, sampai terjadinya hari kiamat. At-ta'ifatu, kelompok yang ditolong. At-ta'ifah al-mansurah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, baqiyatun akan selalu ada sampai terjadinya kiamat. Contoh yang ketiga, inna Fatimata talibatun nasyitatun. Inna huruf nasab, Fatimah isim inna. Murajaah lagi nanti ya, isim inna. Talibatun khobar inna. Nasyitatun na'at dari talibah. Nasyitatun na'at dari talibah. Di situ penjelasannya, nasyitatun adalah na'at hakiki, bentuknya berupa sifat musyabbihah. Sifat musyabbihah kemarin yaitu mirip seperti fa'il tapi tidak ikut wazan isim fa'il. Artinya sesungguhnya Fatimah adalah siswa yang rajin. Al-akhu al-akbaru jamilun. Al-akhu al-akbaru jamilun. Al-akbaru adalah mubtada, jamilun khobar. Al-akbaru na'at dari al-akhu. Makanya di situ penjelasannya, al-akbaru na'tun hakikiyun min ismi tabdil. Al-akbar adalah na'at hakiki berupa isim tafdil, yaitu bentuk na'atnya adalah isim tafdil. Artinya saudara yang paling besar kan ganteng. Nah, dari contoh yang disebutkan sama penulis, maka bisa disimpulkan bahwasanya na'at yang berupa isim zahir itu harus terbuat dari isim mustaq. Harus terbuat dari isim mustaq. Artinya nggak boleh dia berupa dari isim jamid. Masdar contoh nggak bisa jadi na'at. Atau isim zat contohnya burtuqalun artinya jeruk. Atau maktabun meja itu nggak bisa jadi
sifat. Jadi sifat itu harus isim mustaq, bisa berupa pertama isim fa'il, yang kedua siyahul mubalaghah, yang ketiga isim maf'ul, yang keempat sifat musyabbihah, yang kelima isim tafdil. Jadi itu kita ulang, naat hakiki yang berupa isim zohir dia hanya bisa terbuat dari isim mustaq berupa isim fa'il, siyahul mubalaghah, isim maf'ul, sifat musyabbihah atau isim tafdil. Dan isim jamid nggak bisa jadi naat. Yang kedua, syibhul jumlah. Naat itu bisa berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah kemarin adalah dzarab majrur atau jar majrur. Contohnya rajulun tahtas sajarati jalisun. Ini penjelasannya dengan yang contohnya nggak sama. Penjelasannya fauqa kulli sautin na'tun hakikiyun min dzarab wa majrur. Itu salah ya penjelasannya. Seharusnya penjelasannya adalah tahtas sajarati. Rajulun tahtas sajarati. Kok penjelasannya malah fauqa kulli sautin? Rajulun tahta asy-syajarati apa khobarnya? Jalisun. Rajulun muftada, tahta jalisun khobar. Tahta sajarati, tahta zaraf ini majrur. Zaraf majrur disebut dengan syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah sebagai apa dia? Naat atau sifat dari rajul. Sehingga artinya seorang laki-laki yang ada di bawah pohon sedang duduk. Tahta sajarah kan artinya di bawah pohon. Seorang laki-laki yang ada di bawah pohon sedang duduk. Penjelasannya seharusnya adalah tahta sajarati na'tun, naat hakiki min syibhul jumlah. Benar ya? Min dzarab wa majrur. Dzarab wa majrur. Karena bentuk dari syibhul jumlah adalah dzarab majrur. Kata yang keduanya adalah ja'a rajulun min bani Israil. Min bani Israil. Ja'a fi'il, rajulun fa'il, min bani Israil sebagai apa? Naat dari rajul. Min huruf jar
Bani majrur Israil mudhofun ilaih. Min Bani Israil disebut dengan sibuhul jumlah. Artinya apa? Telah datang seorang laki-laki dari Bani Israil. Kalau ditanya gimana sifatnya, pokoknya dia dari Bani Israil. Ya, sifatnya sama kayak Bani Israil. Min berarti penjelasannya sama, itu udah ada di kitabnya ya. Min Bani Israil adalah naat hakiki berupa jar dan majrur. Ada yang mau bikin contoh? Satpur? Ada, cuman kosakatanya yang masih kurang, kan? Bismillah. Hah? Al-hajaratu. Hajarah. Contohnya al-hajaratu kok banyak kali harakatnya. Fil hadiqati hadi ya. Batu yang di taman itu fil hadiqati berat saqilatun. Al-hajaratu fil hadiqati saqilatun. Salah kok. Enggak boleh pakai alif lam. Harus nakirah. Hajaratun fil hadiqati saqilatun. Sebuah batu yang di taman itu berat. Hajaratun mubtada, saqilatun khobar, fil hadiqati naat berupa jar majrur. Satu Zai? Imran? Salah. Kita lanjut dulu ya. Yang ketiga, berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi yang ketiga, naat dari jumlah. Bisa jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Contohnya, hadza amalun yufidu. Hadza mubtada, amalun khobar, yufidu fi'il mudhari. Dari kata afada yufidu yang artinya adalah bermanfaat, berfaedah. Hadza amalun yufidu artinya ini adalah amalan yang bermanfaat atau berfaedah. Nah, yufidu fi'il sebagai apa dia? Naat dari amal. Makanya di situ penjelasannya yufidu na'tun haqiqiyun min jumlah fi'liyah. Yufid adalah naat hakiki berupa jumlah fi'liyah. Contoh yang kedua, mado yaumun barduhu syadidun. Mado fi'il madi artinya telah berlalu. Telah berlalu. Makanya fi'il madi artinya yang telah lampau. Fi'il menunjukkan waktu lampau. Nah itu fi'il madi itu dalam dari kata mado. Mado nanti isim fa'ilnya madi. Telah berlalu yaumun sebagai fa'il, barduhu sebagai muftada, syadidun sebagai
khobar. Barduhu syadidun sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya sebagai naat dari yaumun. Mada yaumun barduhu syadidun. Mada fi'il madi, yaumun fa'il, barduhu mubtada, syadidun khobar. Barduhu syadidun jumlah ismiyah sebagai sifat atau naat dari kata yaumun, yang artinya telah berlalu satu hari yang sangat dingin. Kemarin ya musim hujan, alhamdulillah. Sekarang kayaknya karena sudah mau masuk Ramadan mulai panas. Barduhu syadidun naat hakiki berupa jumlah ismiyah. Mahfum? Kita kasih contoh lain. Hadza syahrun, ini adalah bulan, fadluhu kasirun. Hadza syahrun fadluhu kasirun. Hadza muftada, syahrun khobar, terus benar fadluhu sebagai muftada lagi, kasirun khobar dari fadlu. Fadluhu kasirun jumlah ismiyah. Jumlah ismiyahnya sebagai naat dari kata syahrun. Artinya ini adalah bulan yang banyak keutamaannya atau yang keutamaannya banyak. Mohon. Contoh dari jumlah fi'liyah, hadza syahrun, ini adalah bulan, yafdulu ala sairis suhur atau al-ashhur. Hadza muftada, syahrun khobar. Yafdulu artinya yang lebih utama atau yang mengungguli. Yafdulu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya sebagai apa? Naat dari syahrun. Ini adalah bulan yang lebih utama dari bulan-bulan lain. Mohon, insyaallah. Nah, kemudian penulis mengatakan untuk naat yang terbuat dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah disyaratkan man'utnya. Man'ut itu maksudnya adalah yang disifati atau yang diikuti.
Jadi ada kata na'at artinya sifat, ada kata man'ut yang disifati. Disyaratkan man'utnya harus isim nakirah. Nah, itu syarat. Jadi syibhul jumlah atau jumlah itu jadi na'at ketika jatuh setelah isim nakirah. Artinya dia menyifati isim yang nakirah. Contoh di situ hadza amalun yufidu amalun nakirah. Yufidu sebagai naat dari amal. Mada yaumun barduhu syadidun. Yaumun nakirah. Barduhu syadidun naat dari yaumun. Jumlah ismiyah naat dari yaumun. Yang sibhul jumlah juga seperti itu. Sama ya. Itu ditambahin itu. Kalau itu kan cuma jumlah, ditambahin juga. Begitu juga dengan sibhul jumlah. Contohnya rajulun tahtas syajarati jalisun. Rajulun di situ nakirah. Ja'a rajulun min bani Israil. Rajulun di situ juga nakirah. Contoh di situ ada Ja'a Aliyun yahmilu kitaban. Ja'a Aliyun yahmilu kitaban. Ja'a fi'il, Ali fa'il, yahmilu fi'il mudhari, kitaban maf'ul. Telah datang Ali yang sedang membawa kitab. Yahmilu di situ jumlah fi'liyah, tapi dia tidak menjadi na'at. Kenapa enggak jadi na'at? Karena dia jatuh setelah Ali, yang mana Ali di situ ma'rifah. Karena Ali adalah nama orang atau nama tempat itu termasuk isim ma'rifah, karena termasuk alam. Oh, insyaallah jadinya hal, nanti akan kita pelajari. Man'ut itu isim. Ya. Karena pembahasan na'at itu cuma ada di pembahasan isim. Untuk fi'il nggak ada. Kecuali hal bisa nanti. Kalau untuk fi'il biasanya dia ada sifatnya tapi tidak berupa na'at. Insya Allah akan kita bahas. Mau insya Allah na'at hakiki? Insya Allah. Lanjut na'at sababi. Na'at sababi itu kebalikan dari na'at hakiki. Ya. Coba ya. Sebentar. Na'at sababi. Penulis mengatakan yang B, ada yang disebut dengan na'at sababi, yaitu memberikan sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Nah, memberi sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Seharusnya itu yang lebih tepat dengan man'utnya ya. Yang memiliki hubungan dengan man'utnya. Itu pengertiannya agak ribet sebenarnya. Kita kasih yang lebih sederhana. Na'at sababi adalah isim yang memberikan sifat kepada isim setelahnya. Gitu. Isim setelahnya. Jadi dia menyifati isim setelah kata sifatnya. Oke, kita kasih perbandingan. Oke. Contoh, Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Nah, Ja'a ar-rajulu
al-fadilu. Ja'a fi'il, ar-rajulu fa'il, al-fadilu na'at. Na'at untuk siapa? Untuk rajul. Nah, al-fadil na'at untuk rajul. Memberikan sifat kepada isim sebelumnya. Maka dia disebut dengan apa? Na'at hakiki. Yang tadi kita bahas. Contoh yang kedua, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Nah, di sini perbedaannya. Ja'ah fi'il, ar-rajulu fa'il, al-fadilu na'at. Na'at untuk siapa dia? Dia memberikan sifat untuk akhu. Nah, ini bedanya. Ya kan? Kalau yang na'at hakiki, man'ut atau yang disifati itu letaknya sebelum na'at. Kalau yang na'at sababi, man'ut atau yang disifatinya terletak setelah na'at. Kan al-fadilu na'at, akhu man'ut atau yang disifati. Al-fadilu na'at, ar-rajulu man'ut. Ya kan? Ini sifatnya, ini yang disifati. Ini sifatnya, aku yang disifati. Jelas bedanya kan? Kalau yang di sini, yang disifati letaknya sebelum sifat. Yang di sini, yang disifati letaknya setelah sifat. Dan ini disebut dengan kata na'at sababi. Ini, na'at sababinya ini. Oh, salah ya. Nah, ini ya. Ini disebut dengan na'at sababiyun. Nah, akhu di sini punya hubungan dengan rajul. Akhu di sini punya hubungan dengan rajul karena dia punya domir yang kembali ke rajul. Nah, itu maksud dari isim yang memberikan sifat kepada isim yang punya hubungan dengan marfu'. Akhu, marfu' sesuai dengan naatnya. Untuk naatnya dia tetap ikut yang di sini, maka ini nanti dia juga ikut yang di sini. Kenapa kok dia jadi marfu'? Ini penjelasannya. Nah, kenapa kok dia jadi marfu'? Ahu sebagai fa'il dari al-fadil. Sebagai fa'il dari fadil. Ya. Itu kan? Makanya sebenarnya pembahasannya agak lumayan berat. Kita artikan dulu. Ja'a rajulul fadilu artinya telah datang seorang laki-laki yang mulia. Ja'a rajulu al-fadilu akhiku, telah datang seorang laki-laki yang mulia siapa? Kakaknya. Saudaranya yang mulia, bukan rajulnya. Rajulnya belum tentu mulia, tapi yang mulia adalah kakaknya. Nah, untuk kata fadil, maka dia untuk i'rabnya masih mengikuti rajul ya. Ini i'rabnya ngikutin rajulnya. Sementara yang di sini
dia pasti marfu karena dia sebagai fa'il dari kata fadil atau sebagai naibul fa'il dari kata fadil. Nah, untuk yang setelah naatnya itu, maka itu i'rabnya dia menyesuaikan dengan kedudukannya, dengan kata sebelumnya, sifatnya ini. Kalau sifatnya adalah isim fa'il yang dia butuh kepada fa'il, maka dia isim fa'il butuh kepada fa'il. Ya, ikut ke sini. Nggak ikut ke rajul. Yang ikut ke rajul cuma yang alfa dilu. Kalau yang fadil itu? Ya. Karena ini sebenarnya bisa diubah katanya tuh menjadi kayak gini. Ja'a ar-rajulu allazi yafdulu akhuhu. Nah, allazi kita nggak bahas allazinya ya. Akhuhu, kenapa kok dia jadi marfu? Marfu karena jadi fa'il dari fi'il mudhari yafdulu. Nah, itu ditakdirkannya menjadi yang ini nanti ditakdirkannya menjadi fi'il. Mohon ya. Jadi naat sababi adalah naat yang memberikan sifat kepada isim setelahnya. Tapi i'rabnya dia tetap mengikuti isim sebelumnya. Yang mana? 80. Ja'at an-nisa'u al-fadilu abuhunna. Kenapa al-fadilu dia nggak mu'anas? Karena dia menyesuaikan dengan abu. Oke, kita baca dulu catatannya ya. Nah, pada contoh ja'a rajulu al-fadilu akhuhu, maka lafaz ar-rajulu adalah man'utnya, sedangkan akhu adalah marfu'nya. Karena dia marfu disebabkan dari kata alfa dilu. Tapi sebenarnya itu pembahasannya terlalu ribet ya. Karena di kitab-kitab yang semisal Nazm Ajurumiyah dan lainnya, mereka syekhnya cukup menyebutkan bahwasanya kata al-fadilu itu memberikan sifat kepada kata akhu. Selesai sebenarnya. Memang sebenarnya akhu itu rofa karena kata al-fadilu. Jadi intinya pada contoh ja'a rajulu al-fadilu akhu, lafaz ar-rajul itu dia man'ut dari segi al-fadil itu mengikuti dia dari sisi ma'rifah dan nakirah, terus juga mufrad dan musannanya. Tapi rupat musanna juga nggak ikut, cuma ikut di na'at dan ma'rifah sama nakirah. Cuman sebenarnya kata al-fadil itu dia memberikan sifat kepada kata akhu. Terus catatan yang kedua, naat sababi harus sesuai dengan man'ut dalam segi ta'yinnya. Nah, dia hanya sama dalam segi ta'yin. Harus sama dengan isim sebelumnya dalam segi ta'yin. Jadi di sini penulis menyebut ar-rajul itu sebagai
man'ut ya, tetap yang disifati cuma secara istilah, meskipun sifatnya itu nanti ngasihnya kepada kata akhu. Sementara kata akhu itu disebut dengan kata marfu'. Itu istilah dari penulis. Ta'yin itu kejelasan, nakirah atau ma'rifah. Oke. Biar lebih jelas. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Nah. Ya. Dari segi ma'rifah atau nakirah, maka al-fadil dia ikut kepada isim sebelumnya. Kalau sebelumnya ma'rifah, maka naatnya ikut ma'rifah. Nah, dari segi mu'annas atau muzakarnya, maka sifatnya mengikuti isim setelahnya. Isim setelahnya apa? Muzakar, ya kan? Maka fadil atau naatnya ikut muzakkar. Nah. Adapun segi bilangannya harus selalu mufrad. Jadi naatnya ini selalu mufrad. Jadi dari segi ma'rifah atau nakirah dia ikut kepada isim sebelumnya. Dari segi mu'annas atau muzakkar dia ikut kepada isim setelahnya. Sementara jumlahnya selalu mufrad. Apa? Karena di sini penulis memberikan istilah man'ut itu untuk kata rojul. Sementara marfu itu untuk kata akhu. Ya kan? Cuma istilahnya ribet. Jadi kita pakai istilah yang lebih gampang. Coba kita ganti. Mu'annas ya. Ja'a an-nisa'u, ja'at an-nisa'u al-fadilu abuhunna. Ja'at an-nisa'u abuhunna. Ja'at fi'il, an-nisa'u fa'il, al-fadilu na'at, abuhunna man'ut. Al-fadil na'at sababi. Nah, dari sisi mufrad atau ini tadi ma'rifah, maka kita bikin nakirah aja ya. Ja'at nisa'un. Berarti fadilun. Ja'at nisa'un fadilun. Fadilun untuk ta'yin. Ta'yin itu nakirah atau ma'rifah, kejelasan. Untuk nakirah atau ma'rifahnya, maka dia ikut ke sini. Di sini nakirah, maka fadilun ikut nakirah. Ikut ke man'ut untuk istilah penuh mu'alifnya. Sementara untuk muzakkar atau mu'annasnya,
dia ikut ke yang belakang, ikut ke yang abu. Abu muzakkar ya. Muzakkar, fadil ikut muzakkar. Sementara jumlahnya atau bilangannya tetap mufrad. Mohon. Sekarang kita kasih contoh satu lagi. Hadhihi apa? Hadhihi imra'atun. Ikhwanuha. Contoh ya. Ikhwanuha. Kok sih salah ya? Sifatnya dulu. Ada imra'atun jami kok jamilatun, jamilun. Jamilun ikhwanuha. Nah. Hadhihi mubtada, imra'atun khobar, jamilun na'at. Tapi dia memberikan sifat untuk siapa? Untuk ikhwanuha. Yang ganteng siapa? Ikhwannya, saudara-saudara. Ini adalah seorang perempuan yang saudara laki-lakinya kan ganteng-ganteng. Nah, dari segi ma'rifah nakirah dia ikut ke sini, imra'atun nakirah, maka jamilun ikut nakirah. Adapun dari segi muzakkar muannas, maka dia ikut isim yang setelahnya. Muzakkar. Nah, untuk jumlahnya meskipun yang di belakang ini jamak, ya kan jamak ini kan, maka sifatnya tetap mufrad. Sama juga kalau nanti yang di sininya juga jamak. Kita kasih contoh yang Ja'a ar-rijalu. Kita kasih contoh yang nih. Ar-rijalu al-fadilatu. Muhum. Ummuhum. Pak ganti. Jangan fadilatu terus. Al-karimatu. Al-karimatu. Apa arti karimah? Mulia. Ja'a ar-rijalu al-karimatu ummuhum. Telah datang para lelaki yang ibu mereka mulia. Ja'a fi'il, ar-rijalu fa'il, al-karimatu na'at, ummuhu yang disifat. Al-karimatu menyifati siapa? Ummu. Dia ngasih sifat ke sini. Dari segi ma'rifah nakirah ikut ke yang sebelumnya. Ar-rijal, ma'rifah ada alif lam.
Maka ini juga ma'rifah ada alif lam. Ma'rifah. Dari segi nau atau muzakkar muannasnya, jenisnya ikut ke yang setelahnya. Ummu di sini muannas. Maka al-karimatu ikut muannas. Dan adatnya mufrad. Meskipun yang sebelumnya jamak. Sama ya? Mau sebelumnya jamak atau setelahnya yang jamak, maka sifatnya tetap mufrad. Paham? Masyaallah. Nah, itu dia yang disebut dengan na'at sababi dan na'at hakiki. Lebih mudah yang mana? Sababi apa hakiki? Hakiki yang lebih mudah ya. Apa? Tidak bisa. Langsung nyambung sama. Ya. Untuk pembahasan na'at, maka dia pasti jatuh setelah man'ut. Kecuali kalau na'atnya itu bisa banyak kata. Misalnya haza rajulun fadilun karimun jamilun. Baru di situ karimun jamilun itu terpisah, tapi yang memisahkan tetap berupa na'at. Sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.